Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Susana Dika, NIM 118406096. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat, di mana di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Teori Komunikasi dosen pengampu Dr. Rande Hoyrudin MSc. Nah, di mana saya ditugaskan untuk di sini akan memaparkan 15 teori komunikasi beserta pengertiannya dan contohnya. Adapun teori yang pertama yaitu teori interaksi simbolik, di mana manusia berperilaku sesuai dengan apa yang orang lain perlihatkan kepadanya. Contohnya seperti si A yang mendapatkan respon yang baik dari si B, maka otomatis si A akan merespon ulang dengan baik kepada si B. Nah, teori yang kedua yaitu ada teori penetrasi sosial, di mana sebuah hubungan yang tadinya tidak intim menjadi intim. Contohnya seperti apabila ada seseorang yang awalnya tidak sama sekali tidak kenal, tetapi dia menjalin hubungan dengan seseorang itu karena keseringan hingga menjadi teman, hingga menjadi sahabat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teori penetrasi sosial, di mana yang tadinya tidak intim, yang tadinya tidak mengenal sama sekali, menjadi intim, menjadi sahabat, kayak gitu. Nah, teori yang selanjutnya ada teori pelanggaran harapan, di mana realita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, contohnya di mana jika kita mengharapkan dari seseorang nilai lebih, tetapi respon balik dari seseorang itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kayak gitu teman-teman. Nah, ada teori yang selanjutnya yaitu ada teori pengurangan ketidakpastian, yaitu orang yang tidak saling kenal sebelumnya mencari informasi dan akhirnya menjadi kenal. Nah, contohnya seperti seorang yang awalnya sama sekali tidak kenal, tetapi dia mencari tahu, bertanya langsung, sehingga dia mendapatkannya atau mendapatkan informasi dengan seorang itu. Jadi dia mencari tahu langsung informasinya, kayak gitu teman-teman. Adapun teori yang kelima ada teori komunikasi, teori manajemen privasi komunikasi, di mana isu-isu keseharian yang menggambarkan kegiatan sehari-hari, kayak gitu. Contohnya seperti saya yang menceritakan kepada ibu saya tentang keseharian saya hari ini, kayak gitu teman-teman. Nah, teori keenam yaitu ada teori disonansi kognitif, di mana ketidaknyamanan seseorang kepada seseorang diakibatkan oleh pemikiran, sikap dan perilaku yang tidak konsisten, gitu. Contohnya seperti ada orang yang suka merokok. Nah, sehingga dia berteman dengan orang yang merokok. Ketika temannya yang suka merokok di depannya, teman yang tidak suka merokok akan merasa terganggu oleh teman yang suka merokok, gitu. Sehingga dia merasa terganggu dengan sikap dan perilakunya, kayak gitu teman-teman. Nah, yang teori yang ketujuh yaitu ada teori dialektika rasional, suatu hubungan yang saling memaksakan keinginan masing-masing. Contohnya seperti ketika saya ingin membeli sepeda dan saya ingin membeli
adalah salah satu keinginan yang memaksakan keinginan masing-masing. Karena saya ingin sepeda, maka saya beli sepeda. Karena adik saya inginnya beli motor, maka adik saya pun beli motor. Nah, kayak gitu teman-teman. Yang kedelapan ada teori pengungkapan diri, di mana proses pengungkapan diri kepada diri seseorang. Contohnya seperti seseorang yang menceritakan karakteristik orang tersebut kepada seorang yang diajak lawan bicaranya. Nah, adapun yang kesembilan, adapun teori grouping, di mana sebuah kelompok yang membuat keputusan, di mana keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan publik yang sudah nyata buktinya, kayak gitu. Buktinya contohnya ketika BPJS yang meminta bantuan atau apa ke perusahaan rokok, kayak gitu teman-teman. Nah, yang ke-10 ada teori agenda setting. Nah, teori agenda setting ini, apa yang dianggap penting oleh media dan dianggap penting, maka akan dianggap penting oleh khalayak. Contohnya seperti berita Ratna Sarumpait ya. Mungkin teman-teman tahu, kalau kita lihat berita itu tuh tidak penting-penting banget. Namun ketika media menginformasikan berita terus-menerus, maka khalayak juga menganggap berita itu penting karena sering diinformasikan oleh media, karena sering ditayangkan ulang di media, baik di televisi, radio, ataupun internet, ataupun yang lainnya. Nah, adapun teori uses and gravitation. Nah, di mana khalayak menggunakan media sesuai dengan kebutuhannya. Nah, contohnya seperti saya ingin menonton film kartun, otomatis saya akan mencari channel yang menayangkan film kartun, kayak gitu. Jadi khalayak yang lebih aktif dan media yang lebih pasifnya, kayak gitu teman-teman. Nah, teori yang ke-12 ada teori spiral keheningan, di mana pandangan mayoritas lebih didengar daripada minoritas. Nah, ketika ada dua kubu dalam suatu permusyawarahan, kubu mayoritas memutuskan kepadanya bahwa keputusannya A. Yang tidak setuju dengan keputusan ini pasti akan mengikuti keputusan A, dan yang memilih keputusan B akan tidak sangat menerima, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya ada teori belajar sosial. Nah, teori belajar sosial ini teori yang menunjukkan pentingnya proses mengamati, meniru perilaku, sikap, emosi seseorang, kayak gitu teman-teman. Contohnya ketika seperti seorang anak kecil yang memerhatikan orang tuanya dengan sikapnya, orang tua sikapnya ramah, baik, sopan, maka anak tersebut akan meniru orang tuanya itu. Maka anak tersebut itu akan ramah juga, baik dan sopan, kayak gitu teman-teman. Nah, teori yang selanjutnya yaitu teori yang nomor 14 ada teori komunikasi satu tahap, di mana memperoleh informasi secara langsung dari sumbernya. Contohnya ketika ada berita yang dimuat oleh media massa dan kita itu pengen tahu kebenarannya,
maka kita akan datang langsung dan menanyakan langsung kepada narasumbernya, kayak gitu. Nah, yang terakhir ada teori 2 tahap, teori komunikasi 2 tahap, di mana memperoleh informasi dari pihak ketiga atau pihak pelantara. Contohnya, apabila ada suatu berita, melihat informasi tidak dari sumbernya langsung, melainkan dari pihak perantara atau pihak ketiga, seperti media massa, yaitu TV, internet, atau Instagram, radio, dan lain-lainnya. Kayak gitu teman-teman. Itulah 15 teori komunikasi yang sudah saya paparkan beserta contohnya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Susan Yuliantika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.